Jadi reaksi alergi dan hipersensitivitas. Nih. Mungkin sebelum saya menyampaikan tentang topik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, mungkin saya perlu mengingatkan kembali karena sebelum kita tahu bagaimana proses hipersensitivitas dan juga reaksi alergi, maka kita perlu memahami betul-betul mengenai sistem pertahanan tubuh dan juga respon imunitas yang ada di tubuh kita ya. Nah, kita ingat lagi bahwa sistem pertahanan tubuh kita itu kan terdiri dari sistem pertahanan yang bawaan dan juga yang didapat ya. Jadi imunitas yang didapat dan juga imunitas yang bawaan. Nah, untuk sistem imunitas tubuh ini di tubuh kita itu distribusinya akan sangat eh, menyebar ya. Jadi ada yang mulai dari ujung kaki, rambut sampai dengan ujung kaki ini akan banyak sekali distribusinya. Nah, pertama yang akan menjadi perintang pertama adalah barrier anatomis tubuh kita. Jadi ada kulit, kemudian di mukosa oral, sel-sel epitel yang berada di saluran napas kita, kemudian di usus gitu ya. Kemudian ada sistem komplement, ada sistem imun bawaan yang lain yang terdiri dari sel-sel imun, contohnya makrofag, ke granulosit, kemudian ada sel NK ya. Kemudian ada juga sistem imunitas yang sifatnya adaptif atau didapat, yaitu ada sel T dan juga sel B. Ini sudah pada paham semua belum ya tentang sistem pertahanan tubuh ini? Halo, Kurang lebih sudah, Dokter. sudah ya. Ya, karena nanti ke belakang kita akan membicarakan perannya masing-masing terhadap proses alergi. Nah, tadi disampaikan di depan bahwa di dalam sistem imun kita itu punya banyak sekali sel-sel yang berperan pada sistem imun. Jadi ada makrofag, ada dendritik, ada neutrofil, eosinofil, basofil, dan juga sel mast. Nah, untuk sel-sel ini nanti semuanya sebetulnya juga akan berperan pada proses alergi atau hipersensitivitas ya, tetapi nanti mungkin yang akan memiliki banyak berperan adalah eosinofil, basofil, dan juga sel mast terkait dengan reaksi hipersensitivitas yang nanti akan kita pelajari di depan. Jadi di belakang. Jadi kalau makrofag ini kan kita tahu bahwa dia merupakan sel fagosit ya. Jadi kemampuan fagositiknya, kemampuan dia memakan sel-sel yang terinfeksi itu akan sangat potensial ya. Kemudian dia juga bisa bertindak sebagai antigen presenting cells atau APC. Begitu juga dengan sel dendritik maupun nanti kalau neutrofil ini lebih kepada untuk fagositosis dan juga mengeliminasi bakteri. Sedangkan untuk sel-sel yang berperan pada reaksi hipersensitivitas itu ada eosinofil yang nanti akan berperan pada proses eliminasi untuk parasit, kemudian basofil itu untuk reaksi alergi dan juga antiparasit ya. Kemudian sel mast yang nanti bisa melepaskan granula yang berisi histamin dan juga zat-zat aktif lain yang nanti juga bisa memicu reaksi alergi. Nah, respon imunitas yang ada di tubuh kita itu nanti akan dimulai ketika ada suatu antigen ya. Kalau kita sebut antigen itu berarti dia adalah zat asing. Nah, kalau dia sifatnya adalah seperti bakteri, virus, atau patogen-patogen lain yang sifatnya merusak, mereka juga sebetulnya adalah antigen, tetapi karena dia memiliki sifat merusak, maka dia bisa kita sebut sebagai patogen ya. Sedangkan untuk bahan-bahan alergen yang lain, itu dia juga bisa bersifat memicu respon imunitas tubuh kita. Tetapi apakah responnya itu harus menyebabkan selnya dieliminasi atau tidak, itu bergantung pada antigen yang masuk ya tentu saja. Karena kayak yang namanya antigen itu kan sebetulnya zat asing. Nah, tubuh kita itu memang sudah didesain bahwa kalau ada zat asing ya harusnya tubuh kita akan merespon karena kita tidak mau ada banyak yang merusak di keseimbangan yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga ketika ada suatu antigen
ya, atau patogen. Maka, patogen itu kan kalau kan dia akan merusak, maka dia akan menembus rintangan dari yang tadi, barrier anatomis tubuh kita, ada kulit gitu ya. Nah, ini kalau pajanannya itu berupa kontak ya, jadi akan menembus epitelium. Nah, kemudian dia akan menginduksi sel-sel imunitas kita seperti ada makrofag dan juga sel dendritik yang akan mengambil contoh, antigen atau zat asing itu untuk kemudian dibawa, untuk dipresentasikan kepada sel T yang berada, di organ limfoid sekunder ya. Jadi ada dari jaringan nanti dia akan dibawa ke pembuluh darah, dari pembuluh darah nanti dia akan dibawa ke pembuluh limfo dan itu akan masuk ke, organ limfatik ya. Misalkan ada nodus limfatik atau ada nodus limfatik itu kelenjar getah bening gitu ya. Kemudian nanti ada ke lien, kemudian ada ke, apa namanya, jadi dia bisa dibawa ke apa, organ imun sekunder ya. Nah, di sini di organ imun sekunder ini nanti, sel-sel yang tadi yang membawa sampel dari antigen asing, itu akan dikenakan kepada sel efektor, di mana dalam hal ini adalah limfosit T dan juga limfosit B, untuk kemudian akan memicu suatu respon yang, akan dilalui dalam beberapa tahap. Jadi, nanti sel T-nya dia akan teraktivasi, kemudian dia akan bertahan dan akan berdiferensiasi menjadi sel T yang mana? Apakah sel T yang, apa namanya, T helper atau T yang sitotoksik atau dia akan menjadi sel T regulator. Nah, kita ketahui bahwa aktivasi dari sel T ini juga dia tadi kan bisa berdiferensiasi menjadi sel T helper. Nah, sel T helper ini dia akan membantu aktivasi dari sel B yang nanti proses aktivasi dari sel B ini akan menghasilkan suatu protein yang kita sebut sebagai imunoglobulin. Nah, imunoglobulin inilah yang nanti akan memberikan respon terhadap, antigen yang tadi bisa lolos tadi. Apakah nanti antigennya akan diikat, kemudian dia akan dieliminasi gitu ya, atau dia akan mengenali sel-sel yang memang ada komponen antigen tersebut. Nah, ini adalah beberapa jenis limfosit T yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi, ketika nanti sel T itu diaktifasi, di organ limfoid sekunder ya, di sana dia dikenalkan dengan antigen. Nah, sel T ini nanti dia akan berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu dia akan, selnya itu akan berubah menjadi bisa berubah menjadi salah satu jenis ini ya. Jadi ada sel T helper 1, T helper 2, T helper 17, T follicular helper atau sel T regulatory. Nah, untuk nanti yang akan berperan dalam proses hipersensitivitas ini, terutama adalah aktivitas dari sel T yang regulator. Kenapa? Karena, sel T regulator ini nanti akan berperan dalam menekan respon imun. Jadi kenapa respon imun itu harus ditekan, itu menyesuaikan dengan state kita atau kondisi kita pada saat itu. Ketika proses infeksinya sudah selesai, ya sudah berarti aktivitas dari sel-sel imun kita itu harus dihentikan gitu ya, supaya tidak terjadi reaksi peradangan yang berlebihan. Nah, di samping itu ketika sel T regulator ini nanti dia, jumlahnya sedikit, maka nanti proses yang respon imunitas tadi yang tadi harusnya ditekan, maka dia akan berlangsung terus sehingga, inflamasi itu akan berlangsung atau peradangan itu akan berlangsung terus-menerus dan akan menjadi peradangan yang sifatnya kronis, gitu ya. Nah, di sini disebutkan ya bahwa sel T regulator ini dia akan berperan dalam, menekan dan juga mencegah sistem imun mengenali antigen diri. Maksud dari antigen diri ini, adalah antigen yang memang dipunyai oleh diri kita, dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi beda kalau kita
makan sesuatu itu kan sesuatu dari luar yang tidak dihasilkan oleh tubuh kita. Tapi kalau antigen diri ini ya memang tubuh kita kadang akan memproduksi beberapa protein yang, sebetulnya akan dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga, kalau itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya jangan sampai sel-sel imun kita akan mengenali itu. Sehingga kalau kalau kenal itu kan soalnya akan dieliminasi ya, sehingga harapannya sel T regulator itu bisa menekan respon itu, sehingga yang antigen diri yang memang harus ada di tubuh kita, itu tidak dieliminasi, termasuk makanan juga ya, makanan itu kan benda asing. Jadi, kalau benda asing itu dia memang dibutuhkan di tubuh kita, ya itu jangan sampai dieliminasi. Nah, mekanismenya melalui apa? Nanti dengan melalui produksi beberapa sitokin. Teman-teman sudah tahu sitokin belum? Halo? Ada yang belum tahu sitokin itu apa? Halo? Sudah tahu Ibu, Apa? Sitokin itu apa? Molekul protein itu. molekul Mhm, protein kecil yang diproduksi sel-sel mhm, sistem kekebalan tubuh. mhm. Ya, jadi sitokin itu kan sebetulnya suatu senyawa kimia ya, suatu senyawa kimia yang dia itu bisa berperan sebagai suatu sinyal. Sinyal yang akan, memberikan instruksi, apakah sel itu misalkan dia harus berdiferensiasi atau dia harus, merubah dirinya menjadi suatu sel yang lebih spesifik atau dia menjadi suatu alat komunikasi ya. Jadi misalkan kayak sitokin yang sifatnya kemoatraktan atau kemokin itu kan dia bisa memanggil ketika ada inflamasi, sitokin dilepaskan, dia bisa memanggil sel-sel imun yang lain untuk datang ke tempat inflamasi atau tempat yang ada infeksinya misalkan. Nah, dalam hal ini, sel T regulator itu dia akan memproduksi sitokin-sitokin tersebut untuk apa? Untuk menekan dari respon sistem imun tadi. Jadi supaya kerjanya itu dihambat. Nah, kenapa harus dihambat ya? Karena kita tidak mau ada inflamasi itu, ya. Sehingga, proses penghambatannya itu bisa melalui, produksi sitokin yang nanti akan menghambat aktivitas dari sel-sel imun atau antigen presenting cells, atau dia akan melalui kontak langsung. Jadi komunikasinya langsung untuk menghambat aktivitas dari antigen presenting cells, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari reaksi alergi atau hipersensitivitas ya. Teman-teman mungkin salah satunya sudah pernah mengalami biduren atau apa, gatal-gatal gitu setelah makan sesuatu gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari reaksi alergi atau hipersensitivitas. Nah, sebelum kita membahas tentang reaksi alergi atau hipersensitivitas, maka kita perlu tahu dulu definisinya. Jadi, reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi itu adalah suatu reaksi imunitas yang berlebihan terhadap suatu antigen dari lingkungan. Nah, kalau yang kondisi atopik itu adalah seseorang yang memiliki predisposisi. Predisposisi itu berarti dia punya dia itu punya, apa ya, probabilitas atau dia mempunyai kemungkinan untuk mengalami alergi. Sedangkan, untuk intoleransi itu adalah ketika keadaan tubuh kita tidak bisa menerima sesuatu tanpa adanya efek samping. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita makan sesuatu itu nggak mungkin tubuh kita itu akan menerima tanpa ada suatu reaksi lain yang mengikuti. Misalkan, saya bisa makan itu, tetapi saya habis itu jadi gatelen gitu. Nah, atau misalkan saya bisa makan itu, tetapi habis itu saya, mual muntah misalkan. Nah, itu berarti suatu reaksi intoleransi ya. Jadi intoleransi itu adalah keadaan di mana tubuh kita itu tidak, mampu untuk, eee, menerima sesuatu yang asing itu tadi atau suatu keadaan tanpa muncul efek lain gitu ya. Sehingga sudah pasti
bahwa, reaksi hipersensitivitas itu pasti ada intoleransinya karena, kalau itu tidak menimbulkan efek atau suatu gejala yang muncul, ya berarti itu, eee, bukan, apa namanya, tidak akan menyebabkan suatu reaksi alergi atau hipersensitivitas. Nah, sekarang kenapa sih seseorang bisa mengalami alergi ya? Semua orang makan udang, semua orang makan, eee, apa, alergen lain misalkan, yang paling sering kan seafood ya. Semua orang makan seafood, tetapi tidak semua orang, mengalami alergi. Nah, itu kenapa? Karena, ini ada beberapa hipotesis ya. Jadi, yang paling populer itu adalah teori higienitas ya, jadi teori hygiene. Nah, seseorang itu bisa mengalami alergi karena dia memiliki suseptibilitas genetik. Jadi secara gen, itu dia punya, apa ya, dari keturunan-keturunan yang di atasnya itu memang ada yang punya alergi, sehingga itu diturunkan ke dia. Itu adalah suseptibilitas genetik. Tetapi ada juga yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungannya seperti apa? Ya misalkan ini ya, jadi pada apa ya, layar yang paling kiri kita bisa cermati ya bahwa, pada suatu keadaan di mana anak-anak itu dia terlalu steril gitu ya, dia nggak boleh main tanah, nggak boleh mainan, sesuatu yang berdebu, tidak boleh panas-panasan, nggak boleh keluar ke tempat yang kotor. Nah, untuk anak-anak yang memiliki kecenderungan seperti itu, maka anak tersebut itu akan memiliki kemampuan mengenali patogen, jadi, mengenali, zat-zat asing atau mengenali mikroorganisme yang ada di lingkungan kita itu semakin rendah karena dia memang dikondisikan untuk steril ya, nggak boleh kotor, nggak boleh kena ini, nggak boleh kena itu, nggak boleh apa, dekat-dekat sama binatang gitu ya. Sehingga atau dia nggak boleh deket-deket sama temen yang baru batuk, nggak boleh sama temen-temen yang kotor misalkan gitu, atau nggak boleh main keluar gitu. Nah, itu kan menyebabkan paparan terhadap mikroorganisme dan juga, antigen yang berada di sekitar kita itu menjadi semakin rendah. Kalau semakin rendah apa? Maka sel-sel imun kita itu juga tidak akan mengenal antigen itu. Jadi, dia nggak akan kenal yang namanya debu tuh apa sih, soalnya selama ini dia tidak terpapar oleh debu, maka sel imunitas kita tuh juga tidak akan, apa, memiliki kekebalan terhadap antigen tersebut. Sehingga kalau ketika dia terpapar ya, ketika dia berada di tempat yang kotor, maka tubuh kita akan menganggap itu adalah suatu, keadaan yang buruk gitu ya, sehingga itu akan memicu reaksi imunitas kita yang berlebihan. Kemudian, adanya vaksinasi. Nah, sebetulnya vaksinasi ini juga, buah kadang bukan simalakama juga ya, tetapi juga memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Karena sistem imunitas kita itu akan memberikan kekebalan yang paling kuat itu ketika seseorang itu betul-betul terpajan, betul-betul mengalami sendiri reaksi infeksinya. Bagaimana, kemudian antigen itu dikenal sampai dengan itu bisa menimbulkan, efek dari sel-sel imunitas yang adaptif kita, kemudian kita punya toleransi, terhadap, antigen-antigen tersebut gitu ya. Nah, di sisi lain ketika kita melakukan vaksinasi, tubuh kita itu ada jenis vaksinasi yang dia itu sifatnya kekebalannya itu sudah diberikan, sehingga apa, tubuh kita tidak punya kesempatan untuk melalui proses yang secara lengkap, mulai dari pengenalan sampai dengan respon imunitas kita itu muncul. Sehingga potensi, imunitas itu akan menurun terhadap antigen tersebut. Yang ketiga adalah penggunaan antibiotik ya. Jadi kita ketahui bahwa di Indonesia ini regulasi penggunaan antibiotik itu masih sangat kacau gitu ya. Masih banyak sekali orang yang bisa membeli antibiotik dengan bebas ya, tanpa resep dokter. Dan kadang, penggunaan antibiotiknya itu tidak sesuai dengan dosis. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, resistensi di mana-mana gitu ya. Tetapi poin di sini adalah kenapa seseorang itu, mengalami alergi itu adalah ketika dia masih kecil, dia dikit-dikit
dikasih antibiotik, sakit sedikit, pilek sedikit dikasih antibiotik, batuk sedikit dia kasih antibiotik yang itu spektrumnya luas, yang bisa membunuh semua, apa namanya, jenis bakteri maupun kuman-kuman yang lain, mikroorganisme yang lain. Nah, itu selain menyebabkan resistensi, itu juga bisa menyebabkan tubuh kita itu, apa ya, menjadi menjadi tidak kenal lagi dengan bakteri-bakteri yang dibunuh secara membabi buta tadi ya. Sehingga apa? Sehingga, proses pengenalan terhadap antigen di tubuh kita itu juga, eee, akan menjadi kurang. Sehingga ketika nanti dia terpapar oleh antigen tersebut, mikroorganisme tersebut, reaksinya bisa berlebihan gitu. Nah, makanya, di sini disebutkan ya bahwa, edukasi mengenai sistem imunitas kita itu memang harus ditingkatkan terkait dengan penggunaan antibiotik, terkait dengan paparan terhadap, antigen-antigen yang berada di lingkungan kita. Jangan sampai kita memposisikan, seseorang itu tidak boleh tidak boleh terpapar suatu antigen, padahal suatu ketika dia akan terpapar, sehingga, sistem imunnya dia tidak kuat untuk melawan antigen tersebut, atau justru malah menimbulkan reaksi yang berlebihan. Nah, sehingga tadi ya, untuk, kenapa seseorang bisa mengalami alergi itu ya memang, karena, karena kalau seseorang itu memiliki suseptibilitas genetik, jadi dia punya suatu gen yang dia akan, secara kalau orang normal itu dia akan merespon hanya sampai dengan level 1, dia bisa merespon dengan level 3. Nah itu, aktivitas protein-protein tersebut itu bisa diturunkan melalui, gen-gen ini tadi, gen-gen pengkode yang kemudian diturunkan kepada, keturunan-keturunannya. Nah, tapi sebetulnya, suseptibilitas genetik itu juga kadang, kedua orang tua saya itu juga alergi, tetapi kenapa saya alergi, kok kakak saya tidak alergi? Nah, ternyata, suseptibilitas genetik itu tidak hanya satu-satunya, tetapi itu juga bisa terpengaruh dari, faktor lingkungan juga ya. Jadi, bagaimana kemudian pengenalan terhadap antigen tadi, termasuk proses persalinan ya. Makanya, kalau kita lewat persalinan lewat, vagina dan juga lewat, sesar itu akan berbeda imunitasnya. Kenapa? Karena kalau lewat bawah ya, lewat vagina itu, di vagina kita akan banyak sekali flora-flora normal yang itu juga, akan kalau misalkan bayi lewat, dari liang vagina, maka bayi itu akan terpapar dengan bakteri-bakteri normal yang berada di, daerah vagina kita, sehingga dia udah terpapar. Tapi ketika kita sesar dalam kondisi steril, kulitnya aja disteril, semua alatnya steril gitu ya, bayinya keluar juga ditangkapnya pakai, duk yang steril gitu ya. Nah, paparan terhadap mikroorganisme yang berada di flora normal ibunya tadi dia nggak dapat, sehingga apa, eee, kam pengenalan dia udah gagal satu di situ gitu ya. Kemudian, mmm, adanya penggunaan antibiotik yang terlalu sering dan dalam spektrum yang luas tadi ya, itu juga menyebabkan tubuh kita itu, akan menjadi terlalu hygiene, terlalu steril sehingga, itu bisa meningkatkan, faktor risiko terjadinya alergi. Kemudian, adanya infeksi cacing ya, yang akan Eee, menjadi faktor risiko juga dan juga pajanan virus hepatitis. Nah, selain itu yang paling penting adalah, komposisi mikrobiota kita. Jadi komposisi mikrobiota atau mikroorganisme yang normal yang ada di dalam saluran cerna kita atau di organ-organ yang, punya mukosa gitu ya. Nah, ternyata itu juga meningkatkan faktor risiko alergi. Jadi, jumlah mikrobiota, variasi mikrobiota yang berada di usus kita atau di mukosa kita semakin banyak, maka, faktor risiko terjadinya alergi itu semakin rendah, gitu. Nah, selanjutnya
ini adalah klasifikasinya ya. Jadi reaksi hipersensitivitas itu secara umum dibagi menjadi 4. Jadi ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4. Nah, kalau yang tipe 1 itu merupakan reaksi hipersensitivitas yang sifat reaksinya itu segera dan diperantarai oleh imunoglobulin E. Jadi imunoglobulin E itu tadi ya protein yang dihasilkan oleh limfosit B yang sudah matang. Nah, pada pajanan awal itu nanti alergen itu dia akan menstimulasi aktivasi dari limfosit B sehingga imunoglobulin E ini dia akan dilepaskan. Nah, imunoglobulin E inilah yang nanti akan diikat oleh reseptornya sehingga untuk sel-sel yang berperan dalam proses alergi, contohnya sel mast dan juga basofil, itu akan melepaskan beberapa mediator yang bisa memicu alergi. Mediatornya apa saja? Jadi ada histamin, leukotrien, prostaglandin, interleukin 4, dan juga interleukin 13. Nah, biasanya waktunya itu sangat cepat ya, jadi bisa berlangsung dalam hitungan detik maupun menit, dan contohnya adalah rinitis itu kalau dia pilek yang terus-terusan gitu ya. Kemudian urtikari itu yang tampilannya seperti biduran. Asma itu nanti dia sesak napas. Kemudian dermatitis atopik itu eksem itu ya. Kemudian bisa reaksi anafilaksis. Nah, yang tipe 2 ini adalah reaksi yang sitotoksik, jadi dia diperantarai antibodi. Jadi antibodi imunoglobulin G atau imunoglobulin M yang tadi dilepaskan oleh sel B ya, ia akan mengenali antigen pada permukaan sel yang nanti akan mengaktifasi sistem komplement dan nanti akan menyebabkan opsonisasi atau selnya itu akan dibunuh melalui reseptor yang sama ya. Jadi reseptornya adalah reseptor apa jenisnya? FC reseptor ya. Nah, selain itu dari aktivasi komplement, opsonisasi, dan juga melalui perantara sel T sitotoksik, ini juga bisa merubah fungsi dari reseptor sel target. Nah, akibatnya nanti akan muncul suatu reaksi selnya itu bisa dibunuh gitu ya, sehingga menyebabkan kalau itu sel-sel darah merah kita ya sel darah merahnya akan dibunuh sehingga menyebabkan anemia hemolitik atau sel-sel saraf yang dibunuh gitu ya yang menyebabkan beberapa penyakit saraf gitu ya. Nah, untuk waktu timbulnya beberapa jam sampai dengan hari, jadi cenderung lebih lama dibandingkan reaksi yang tipe 1. Nah, ini untuk pemeriksaan diagnostiknya mungkin teman-teman sekedar tahu ya. Jadi bahwa untuk yang tipe 1 itu ada uji tusuk kulit. Jadi nanti alergen itu akan ditusukkan kecil-kecil di permukaan kulit kita. Nah, nanti kalau dia alergi dia akan muncul bentol yang cukup besar gitu ya. Kemudian uji kom langsung dan tidak langsung ini untuk mengetahui respon terhadap kekebalan terhadap suatu zat-zat tertentu gitu ya, apakah antibodinya itu ada atau tidak. Nah, kemudian yang untuk tipe 3, jadi reaksi yang melibatkan kompleks imun, maka nanti untuk mekanisme yang tipe 3 ini dia akan melibatkan reaksi antara antigen dan juga antibodi, terutama imunoglobulin G ya, yang berada di dinding pembuluh darah atau jaringan. Nah, nanti adanya kompleks ini dia bisa mengaktifasi sistem komplement sehingga inflamasi itu terjadi, sel neutrofil akan direkrut ke sana. Sehingga nanti ya reaksinya adalah reaksi alergi ya. Jadi reaksi inflamasi. Jadi ada peradangan. Kalau itu peradangannya di ginjal yaitu glomerulonefritis, kemudian ada vaskulitis itu kalau di pembuluh darah gitu ya dan juga reaksi obat-obat tertentu. Nah, ini untuk waktu timbulnya lebih lama ya. Jadi bisa sampai beberapa minggu bergantung pada antigennya. Kemudian untuk yang reaksi hipersensitivitas tipe 4, ini namanya saja delay type hypersensitivity ya. Jadi responnya itu sangat lama, paling lama ya. Jadi dia bisa paling cepat itu 24 sampai 72 jam setelah pajanan ya.
Nah, ini biasanya adalah dermatitis kontak ya, atau eksim yang kontak. Jadi misalkan teman-teman pakai sabun cuci deterjen, nah itu kalau pas pertama kali kan dia tidak langsung ngelupas ya, kecuali kalau kita dalam jumlah konsentrasi yang besar dan kita lakukan berulang-ulang kali, nah itu bisa contoh salah satu contohnya gitu ya. Sehingga kalau dari mekanisme ini bisa kita cermati pada gambar ini. Jadi untuk fase hipersensitivitas tipe 1, ketika nanti ada suatu antigen, antigen ini dia akan berikatan pada reseptor Fc yang berada di sel mast ya. Kemudian antigen ini nanti dia akan diikat. Nah, pengikat ini dia akan memicu pelepasan dari granula-granula yang dimiliki oleh sel mast tadi yang berisi sitokin-sitokin maupun histamin ya. Histamin itu suatu protein yang bisa memicu reaksi alergi ya. Dan itu nanti bisa memicu pelepasan itu. Sedangkan kalau reaksi hipersensitivitas tipe 2 di sini contohnya adalah ketika suatu, apa ya, protein penisilin, ini dia akan diikat ya oleh reseptornya yang berwarna orange ini. Nah, dia kemudian akan menyebabkan aktivasi dari limfosit B. Nah, limfosit B ini nanti, dia akan melepaskan suatu imunoglobulin yang kemudian akan diikat oleh sel-sel imunitas kita yang lain, sehingga dia akan bisa memicu, suatu reaksi inflamasi ya. Kemudian kalau yang tipe 3 juga begitu, jadi misalkan ada suatu antibodi berikatan gitu ya dengan sel B ya, ada suatu alergen gitu yang akan diikat oleh limfosit B, maka limfosit B ini dia bisa melepaskan suatu sitokin-sitokin inflamatorik yang akan merekrut neutrofil untuk datang ke terjadinya tempat di mana ada pengikatan antara protein dan juga reseptornya. Nah, kalau yang tipe 4 ini contohnya kalau tadi deterjen ini contohnya adalah piercing atau penggunaan anting-anting ya. Jadi anting-anting yang bukan emas itu kan kadang kandungan nikelnya tinggi ya. Jadi ketika kulit kita kontak dengan nikel dalam konsentrasi yang tinggi, maka itu akan dikenali oleh sel-sel APC atau antigen presenting cells yang nanti akan mempresentasikan kepada sel T. Nah, sel T kemudian nanti dia akan melepaskan apa ya, akan melepaskan sitokin-sitokin yang nanti bisa mengundang sel-sel imun untuk datang ke situ, sehingga akan menyebabkan inflamasi di tempat kontak dengan piercing-nya tadi ya. Nah, itu tadi untuk beberapa klasifikasinya. Nah, sedangkan kita itu kan mau selama kita hidup kita kan akan banyak sekali terpapar dengan zat-zat yang berada di lingkungan kita yang itu baik itu kita hirup, kita makan, kita minum gitu ya. Intinya adalah dia terpapar oleh tubuh kita ya. Nah, alergen itu jadi kalau zat-zat asing yang bisa memicu suatu reaksi imunitas tubuh kita yang bisa menyebabkan hipersensitivitas atau alergi, maka kita sebut itu sebagai alergen. Maka di sini definisinya adalah material yang dapat menginduksi terjadinya alergi. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia merupakan suatu protein molekul yang kecil, kemudian dia larut dalam air dan stabil dan dia bisa dipresentasikan oleh MHC ya, melalui antigen presenting cells. Nah, ternyata banyak sekali ya, alergen itu di sekitar kita ada banyak sekali. Kalau yang terinhalasi mungkin yang paling sering adalah serbuk serbuk bunga ya atau polen dari bunga. Kemudian yang paling sering juga ini adalah debu rumah ya. Jadi tungau, tungau apa sih, fesesnya dari tungau yang dia biasanya kalau di tempat-tempat yang berdebu itu banyak ya. Nah, kalau ini biasanya masuknya lewat inhalasi, jadi terhirup. Kalau yang tertelan ya itu bisa makanannya ya dari kacang-kacangan atau bisa dari, seafood, maupun alergen yang lain. Kemudian kalau yang dari injeksi ini bisa dari, binatang ya, misalkan dari insektisida, kok insektisida, apa sih, insek itu serangga ya, serangga
atau misalkan dari obat ya, jadi kita memberikan suntikan. Kemudian kalau yang kontak itu ya bisa dari tumbuhan, zat-zat kimia atau logam ya, gitu. Nah, ini kepotong, mohon maaf ya. Jadi bagaimana sih mekanisme terjadinya alergi meskipun tadi di depan sudah sedikit banyak disinggung ya. Tapi ternyata, mekanismenya itu ya kurang lebih, apa ya, sama ya dari reaksi persensitivitas tipe 1 sampai dengan 4, hanya nanti responnya akan berbeda-beda bergantung pada, antigen apa atau alergennya itu apa gitu ya. Jadi yang pertama, konsep pertama yang perlu dipahami adalah bahwa ketika limfosit B itu dia diaktifasi, maka limfosit B ini kan dia punya kemampuan untuk melepaskan antibodi. Antibodi kalau dia dilepaskan itu berarti kita sebut sebagai imunoglobulin. Nah, imunoglobulin itu kan jenisnya macam-macam ya. Ada imunoglobulin M, imunoglobulin A, imunoglobulin G. Nah, untuk proses alergi ini yang paling berperan adalah imunoglobulin E. Ya, jadi ketika suatu tubuh kita sudah terpapar, sudah terjadi proses pengenalan terhadap antigen itu, kemudian sel T dan juga sel B-nya sudah aktif, dan dia sudah sel B-nya atau plasmositnya dia melepaskan imunoglobulin, dalam hal ini adalah imunoglobulin E, maka imunoglobulin E yang dilepaskan karena adanya suatu alergen ini, dia bisa berikatan dengan reseptor yang berada di basofil, salmas, atau eosinofil ya. Padahal untuk sel-sel tersebut dia punya granula. Sel-sel tersebut dia punya granula sekretorik yang akan dilepaskan pada saat kondisi-kondisi tertentu ya, diantaranya ya ketika ada suatu alergen ini. Nah, padahal granula-granula itu yang dikandung di dalam granula itu kan seperti kantong-kantong ya. Yang ada di isi granula itu adalah ada histamin, ya, dan juga bahan-bahan lain yang itu bisa menginduksi terjadinya alergi. Sehingga ketika nanti imunoglobulinnya itu berikatan dengan reseptor yang berada di salah satu sel tadi, sel imun kita, karena dan dia bisa karena ada pengikatan oleh alergen, maka itu akan menyebabkan apa degranulasi ya. Jadi pengaktifan dari apa? Jadi ketika ada pengikatan itu molekul IgE-nya itu akan menempel di permukaan, kemudian dia akan dikenali oleh sel B. Nah, sel B inilah nanti akan berikatan dengan sel imun kita yang sel mast atau sel basofil atau eosinofil untuk kemudian berikatan cross-link gitu ya, melalui ikatan CD40 dan ligannya. Nah, ini bisa menyebabkan sel mastnya ini menjadi teraktivasi, sel mast atau basofilnya itu teraktivasi, sehingga kalau ini teraktivasi, maka selnya akan menginstruksikan pelepasan granula-granula ini. Sehingga yang terjadi pada sisi yang kanan ini ya, ketika nanti sudah masuk, dikenali, kemudian apa histaminnya tadi dia dilepaskan, granulanya dilepaskan, dan itu dilepaskan di jaringan sekitar, maka apa yang terjadi adalah akan terjadi perekrutan dari protein-protein dan juga akan uh, menginduksi efek dari senyawa kimia yang dilepaskan oleh granula tersebut. Mungkin nanti akan ada tabelnya ya. Nah, sehingga ketika terjadi aktivasi dari sel mast tadi, poin pokoknya adalah akan terjadi granulasi ya, atau pelepasan granula sekretorik yang dimiliki oleh sel mast atau sel basofil atau eosinofil ya, yang akan menyebabkan efek. Nah, efeknya itu kalau misalkan histaminnya itu dia dilepaskan ke saluran cerna, maka dia bisa meningkatkan sekresi dari cairan saluran cerna kita. Kemudian dia bisa meningkatkan peristaltik atau gerakan meremas dari saluran cerna kita. Nah, efeknya apa? Nah, kalau itu adalah eosinofil dan dia melepaskan itu ke sel ke apa? Jadi ke saluran cerna, maka peristaltiknya meningkat. Harapannya kalau itu ada suatu cacing,
maka cacingnya itu bisa dikeluarkan bersamaan dengan feses gitu ya, atau melalui proses diare atau muntah gitu ya. Sedangkan ketika nanti dia ke saluran napas kita atau ke mata kita, maka dia akan menyebabkan penurunan diameter ya. Jadi saluran napas kita itu kan seperti selang. Jadi kalau saluran napasnya diameternya semakin mengecil, maka kita bisa menjadi sesak napas. Selain itu diperburuk juga dengan peningkatan sekresi dari mukus atau lendir di saluran napasan kita. Nah, itu bisa menyebabkan hidungnya menjadi mampet atau apa kita napasnya juga jadi terhambat gitu ya. Selain ada itu juga bisa menyebabkan peradangan yang bisa menyebabkan pembengkakan ya di saluran napas. Kemudian di pembuluh darah dia bisa menurunkan aliran darah, meningkatkan permeabilitas. Sehingga apa? Sehingga nanti dia bisa menurunkan tekanan darah. Dan itu kalau reaksinya cepat bisa menyebabkan shock ya. Itu. Nah, ini adalah beberapa produk yang dilepaskan oleh Salmas ketika dia teraktivasi ya, ketika granulanya mengalami pelepasan ke ke jaringan sekitar ya. Jadi dia akan melepaskan beberapa enzim, kemudian mediator yang toksik, kemudian sitokin. Kemokin itu adalah sitokin yang kemoatraktan, kemudian mediator lemak ya, yang nanti akan menyebabkan efek biologisnya masing-masing ya. Jadi kalau yang berhubungan dengan apa namanya eh gejala alergi yang nanti dirasakan ya itu karena ada pelepasan ini. Ya, jadi misalkan ada enzim triptase kimase, nah dia bisa menyebabkan remodeling dari jaringan ikat yang berada di organ tersebut. Kemudian histamin dan juga heparin dia bisa menyebabkan kontraksi otot, kemudian menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskuler. Kemudian kalau sitokinnya berupa TNF alfa, itu dia bisa memicu alergi. Kemudian interleukin 4, 13 dia memicu peningkatan aktivitas dari T helper 2 sehingga aktivasi dari limfosit B juga akan meningkat. Ya, kemudian interleukin 3 dan interleukin 6 ini nanti mempromot atau menginduksi produksi dari eosinofil dan aktivasinya. Untuk kemokin CCL3 nanti dia akan memanggil sel-sel imun yang lain untuk datang. Contohnya ada monosit, makrofagositus dan juga neutrofil. Kemudian untuk lipid mediator ini bisa menyebabkan peningkatan permeabilitas ya vaskuler dan juga kontraksi-kontraksi otot juga bisa meningkat. Sedangkan ini adalah produk yang dihasilkan oleh eosinofil ya. Jadi beberapa enzim dan juga protein yang toksik ya, itu semuanya bisa menyebabkan reaksi inflamasi juga ya, sehingga bisa memicu respon imunitas tubuh kita. Ya, selain itu dia juga bisa memicu reaksi yang lain. Nah, mungkin kaitannya dengan reaksi alergi ya. Kalau yang tadi tipe-tipe lain sudah dijelaskan, beberapa tipe sudah dijelaskan di depan. Maka yang ini mungkin ada satu bahasan tersendiri mengenai hipersensitivitas tipe 4. Kenapa? Karena pada beberapa jenis itu akan punya keynotes-nya sendiri ya. Jadi apa poin pokok dari antigen dan juga konsekuensi yang bisa terjadi akibat reaksi tersebut. Jadi untuk reaksi hipersensitivitas tipe 4 ini dia bisa menyebabkan beberapa reaksi yang sifatnya itu tertunda dan juga sifatnya itu bergantung pada kontak dengan bahan alergennya itu. Nah, di samping itu ada satu satu topik yang mungkin teman-teman perlu pahami karena teman-teman kan di gizi ya. Jadi itu mengenai gluten sensitive enteropathy atau celiac disease ya. Yang nanti antigennya berupa gliadin,
mungkin kita akan lihat di belakang. Tapi untuk hipersensitivitas tipe 4 ini mungkin yang teman-teman perlu pahami adalah tentang gluten sensitive enteropathy ini ya. Jadi nanti kita akan lihat di belakang. Sedangkan kalau yang tipe yang lain, yang tipenya delay atau yang kontak ini, kalau delay itu misalnya adalah ini ya racun yang apa lepaskan oleh suatu binatang ya, misalkan apa sih, dari serangga, kemudian dari protein mikrobia lain, itu bisa menyebabkan reaksi alergi lokal. Kalau yang kontak hypersensitivity, karena itu biasanya terjadi kontaknya itu di kulit, contohnya adalah hapten dan juga met apa namanya, metal itu apa, logam ya. Jadi ada nikel, ada krom gitu. Nah, itu bisa menyebabkan reaksi epidermis yang lokal berada di situ. Sebentar ya. Bentar. Maaf. Ini masih tampil nggak ya? PPT-nya masih tertampil nggak? Masih, Bu. Tampil Ibu. Bentar, ini kok keluar sendiri tadi sampai ke sini ya. Sampai sini ya tadi ya? Iya, Dok. Iya. Oke. Ya, nih ya. Jadi, kalau tipe reaksi alergi yang lain, jadi kalau tadi ada yang lewat kontak, ada yang dari injeksi gitu ya, maka yang paling sering kita jumpai ini juga reaksi alergi yang melalui inhalasi. Karena apa? Karena kita kan orangnya kemana-mana ya, maksudnya sering berpindah dari satu tempat, dari tempat yang lain, yang dimana tingkat alergen di suatu tempat dan tempat yang lain itu akan berbeda-beda, sehingga biasanya nanti akan mudah juga memicu reaksi alergi. Jadi sebetulnya reaksi alergi yang paling sering ditemui itu justru karena dari reaksi inhalasi itu tadi. Ya, dan tadi sudah disebutkan di depan bahwa yang termasuk alergen yang terinhalasi itu contohnya adalah polen dari bunga atau serbuk bunga ya, kemudian apa pupnya atau kotorannya tungau ya yang berada di tempat yang berdebu biasanya. Nah, ketika nanti kita menghirup ya, ketika kita menghirup polennya itu tadi, maka dari saluran napas itu dia akan tembus ya melalui epitelium kita dan akan dikenali oleh antigen presenting cell kita untuk dikenalkan kepada sel-sel imun kita. Contohnya adalah limfosit T. Nah, limfosit T yang teraktifkan nanti dia akan berdiferensiasi menjadi T helper yang nanti akan memicu aktivasi dari limfosit B. Nah, limfosit B yang sudah aktif nanti dia akan melepaskan imunoglobulin E yang akan diikat oleh reseptor Fc yang berada di sel basofil tadi ya. Reaksinya sebetulnya sama seperti yang tadi disebutkan di depan. Nah, kalau itu merupakan suatu enzim DRP ya, yang nanti dia akan masuk dari saluran napas ke saluran mukosa kita, gitu ya, di saluran napas. Nah, nanti prosesnya sama. Jadi nanti antigen tersebut dia akan tembus melalui epitelium dan akan dikenali oleh APC yang berada di lamina propria epitelium tersebut. Nah, kemudian akhirnya ya prosesnya sama ya, jadi aktivasi limfosit T berdiferensiasi jadi T helper 2, T helper 2 mengaktifasi limfosit B dan melepaskan imunoglobulin E ya. Nah, nanti akan diterima oleh sel mas dan akan menyebabkan degranulasi atau pelepasan granula tadi yang akan menyebabkan gejala alergi. Nah, di samping dari paparan, ternyata transfer antigen itu juga bisa dari ibu ke anak, ya. Jadi selama kehamilan, imunoglobulin E yang dimiliki oleh ibu
itu akan bersirkulasi. Bersirkulasi itu jadi dia akan beredar di pembuluh darah ibu. Padahal pembuluh darah ibu itu kan nanti akan nyambung juga ke pembuluh darahnya janin ya, melalui tali pusat gitu ya. Sehingga antigen itu dia bisa berikatan dengan imunoglobulin E maternal yang ada di tubuh janin, sehingga otomatis janin itu juga akan mengenal antigen yang sudah dikenali oleh si ibu, gitu ya. Nah, nanti prosesnya sama, jadi pengenalannya akan dimulai dari pengenalan antigen kepada reseptor Fc yang berada di apa namanya APC ya. Kemudian nanti akan dipresentasikan ke limfosit, limfosit akan matur, jadi menjadi T helper 2, T helper 2 mengaktifasi sel B, kemudian sel B akan melepaskan imunoglobulin E yang spesifik untuk antigen tersebut. Nah, ini terjadinya selama masih di dalam kandungan ibu ya, sehingga janin itu juga mungkin akan mengenali antigen atau alergen yang sudah dikenali oleh ibu. Nah, ini adalah jalur masuk alergen dan juga manifestasi klinis atau gejala yang bisa muncul. Jadi kalau dia masuknya melalui pembuluh darah, vena gitu ya, maka nanti dia akan masuk ke pembuluh darah, kemudian dia bisa menginisiasi aktivasi dari sel MAS ya, dan bisa melepaskan apa namanya eh apa tadi senyawa-senyawa efektornya tadi, sehingga bisa menyebabkan gejala seperti urtikari ya. Urtikari itu kayak bentolan besar biduran itu ya. Kemudian dia bisa menyebabkan maka pembuluh darahnya bisa mengecil, aliran darahnya jadi tidak lancar, maka potensinya turun, dia bisa menyebabkan shock gitu. Kemudian di kulit, nah ketika nanti kontak ya, misalkan itu tadi pakai apa namanya perhiasan yang imitasi yang tinggi nikel dan juga krom, atau dengan deterjen atau senyawa lain yang sifatnya itu dia alergenik gitu ya, maka nanti dia bisa memicu reaksi sel MAS yang berada di kulit kita ya, sehingga nanti dia akan melepaskan tadi produk-produknya. Nah, kalau itu terjadi di kulit, maka gejalanya kemerahan, kemudian bisa eksim gitu ya. Sedangkan kalau di saluran konka yang berada di dalam hidung, itu bisa pengurusnya semakin banyak. Jadi apa sih umbelen gitu ya, umbelen itu apa? Ingusan gitu ya. Atau ya itu tadi kalau batuk di saluran napas yang lebih dalam itu bisa produksi dahaknya meningkat gitu. Nah, untuk makanan yang masuk melalui saluran cerna kita, jadi nanti dia bisa memicu reaksi mual, muntah ya, kemudian nah, ternyata reaksi hipersensitivitas itu dia bisa terjadi dalam waktu yang segera dan juga di fase yang lanjut. Nah, itu gambaran klinisnya juga kadang berbeda. Coba perhatikan kalau kita itu lagi biduran ya. Di fase-fase awal itu yang akan keluar adalah gatalnya dulu, baru bintol kecil. Dan ini semakin lama, bentolnya jadi semakin besar, kemudian nanti akan menjadi kemerahan dan hilang. Fasenya seperti itu ya. Jadi respon challenge antigennya itu tuh akan naik turun bergantung pada fasenya. Nah, biasanya nanti pada proses pengenalannya itu di awal dia akan ini ya tinggi ya responnya sampai akhirnya dia turun. Dan itu pas pada saat fase turunnya ini tadi, nanti sistem imunitas tubuh kita itu baru akan mulai bekerja untuk membentuk respon yang sesuai. Nah, kalau sudah terbentuk, maka nanti apa namanya reaksinya biasanya akan mulai berkurang karena sel-sel imun kita sudah bekerja. Dan nanti ketika ada itu berlangsung dalam waktu yang lama, sistem imunitas kita tuh juga akan capek.
sehingga nanti akan turun dan akan naik kembali gitu. Jadi ada fasenya dia itu akan naik turun gitu ya. Nah, sehingga gejala yang muncul juga akan berbeda gitu. Nah, ini kaitannya dengan karena teman-teman di gizi ya, maka nanti akan ada beberapa reaksi imunitas dan juga non-imunitas yang berhubungan dengan makanan. Contohnya adalah eh, tadi yang beberapa sudah ya, misalkan alergi udang, alergi kacang, atau yang lainnya. Jadi secara umum reaksi imunitas atau non-imunitas yang berhubungan dengan makanan itu kita sebut sebagai adverse food reaction ya. Jadi adverse itu kan reaksi yang tidak diinginkan dari food ya, jadi dari makanan. Nah itu kita bisa sebut juga dengan reaksi hipersensitivitas yang terjadi karena makanan. Nah, secara umum itu bisa terjadi melalui dua mekanisme. Jadi yang dimediasi oleh oleh imunitas tubuh kita maupun juga yang tidak dimediasi oleh imunitas tubuh kita. Nah, kalau yang dimediasi oleh imunitas yang ada di tubuh kita itu tadi ya yang kita sudah pelajari. Jadi ada hipersensitivitas yang dia itu diperantarai oleh imunoglobulin E dan yang tidak. Kemudian yang campuran antara keduanya. Nah, contohnya adalah CMA. CMA itu yang cow milk alergi itu ya, jadi alergi susu. Kemudian yang celiac disease yang tadi sudah disebutkan di depan tadi. Kemudian kalau yang campuran itu dia reaksi alergi karena aktivitas eosinofil yang berlebihan pada esofagitis ya, jadi peradangan pada esofagus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah food intolerance. Jadi yang non-immune mediated ini memang karena intoleransi. Kita ingat terminologi di awal tadi ya. Intoleransi itu adalah suatu keadaan di mana tubuh kita itu nggak bisa nerima suatu keadaan tanpa muncul ada reaksi tertentu gitu ya. Tetapi itu tidak bisa diklasifikasikan dalam reaksi hipersensitivitas. Contohnya apa? Adalah intoleransi laktosa, fruktosa, dan juga bahan-bahan farmakologi lain, misalkan tiramin, histamin, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan seseorang itu memiliki kemungkinan untuk atau memiliki risiko untuk alergi makanan ya. Jadi tadi kita sudah sepakat di depan bahwa reaksi hipersensitivitas itu terjadi karena dua kombinasi. Jadi karena ada suseptibilitas genetik maupun dari lingkungan ya. Nah, beberapa keadaan yang bisa menjadi faktor risiko terjadinya alergi makanan itu adalah bahwa sistem imun mukosa di tubuh kita itu belum matur gitu ya. Jadi itu pada anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu memang belum siap sistem imunnya, jadi sistem imunitas kita itu dikatakan sudah mulai bisa merespon terhadap suatu antigen itu di usia 6 bulan, bayi 6 bulan. Sehingga kalau misalkan bayi itu di bawah 6 bulan itu dipajankan oleh suatu makanan yang berlebihan sifatnya langsung jor-joran gitu ya. Nah, maka itu akan menyebabkan sistem imun kita itu belum siap untuk ketemu dengan antigen-antigen itu. Ini berkaitan dengan poin 2 juga ya, early introduction of solid food. Jadi sel-sel tubuh kita termasuk sel imunnya itu belum siap untuk mencerna makanan-makanan yang solid karena prosesnya memang harus ada tahapannya nih. Kemudian adanya kemungkinan herediter. Kemungkinan herediter ini adalah sesuatu yang diturunkan tadi ya, misalkan ada predisposisi genetik tadi. Kedua orang tuanya juga punya riwayat alergi. Nah, biasanya anak-anaknya punya risiko yang lebih besar untuk terjadi eh, alergi gitu ya. Kemudian imunoglobulin A defisiensi atau proses produksi imunoglobulin A-nya itu terhambat. Kenapa? Karena imunoglobulin A ini dia berperan dalam imunitas mukosa ya. Jadi mukosanya itu tidak hanya di saluran cerna, di saluran juga. Jadi ketika saluran mukosa permukaan mukosa kita itu belum siap ya akibatnya seperti tadi ya akan terjadi beberapa reaksi inflamasi berlebihan
karena adanya ketidakmampuan mukosa kita dalam menerima antigen. Kemudian adanya inadequate kolonisasi dari mikrobiota yang ada atau flora komensal yang berada di mukosa kita. Kemudian kelahiran dari seksio cesaria atau kelahiran dari sesar ya, operasi sesar. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi, paparan terhadap antigen itu, antigen yang dari ibu ya selama proses persalinan itu dia tidak terpapar, sehingga pengenalannya juga akan minimal. Kemudian ada secara predisposisi dari genetik terkait dengan tadi ya T helper 2 diferensiasi dari T limfositnya menjadi T helper 2. Kemudian ada polimorfisme itu jadi ada keberagaman genetik ya terkait dengan imunoglobulin E. Kemudian ada kerusakan pada sistem saraf enterik ya, dan juga peningkatan sitokin proinflamatorik juga ya. Dan juga ada infeksi di gastrointestinal. Nah, kalau kita perhatikan ya, ternyata imunitas mukosa kita itu akan sangat penting dalam proses pembentukan, proses yang menentukan apakah seseorang itu bisa punya risiko yang paling besar terkena hipersensitivitas atau tidak. Sehingga mulai dari anak-anak sekarang harapannya adalah kita sudah mulai memaparkan mikrobiota yang banyak untuk anak-anak kita gitu ya, sehingga koleksi flora normal, koleksi mikrobiotanya itu akan semakin tinggi karena tadi disebutkan ya semakin banyak varian dari mikrobiota yang ada di tubuh kita, maka kemungkinan terjadinya alergi itu akan semakin rendah. Nah, ini adalah terkait dengan gluten ya. Jadi kalau pada bahasan imunologi, jadi gluten ini memiliki perhatian yang khusus ya, karena dia bisa menyebabkan reaksi kronis di intestinum kalau misalkan badannya itu tidak mampu untuk menerima gluten itu gitu ya. Nah, jadi gluten itu kan dia merupakan suatu peptide yang tadi produknya apa saya agak lupa namanya. Kalau gluten itu gliadin ya. Nah, gliadin itu kan adalah suatu kandungan yang berada di gluten itu yang nanti peptida atau protein yang dari gluten itu tadi dia akan masuk ke tubuh kita gitu ya. Dan nanti dia akan berikatan dengan sel ABC ya, antigen presenting cell yang ada di bawah epitelium kita. Nah, suatu enzim yang kita sebut sebagai enzim transglutaminase atau TTG itu, dia sebenarnya tugasnya adalah memodifikasi peptide yang terkandung dalam gluten itu tadi untuk menjadi lebih sederhana, sehingga itu bisa dikenali oleh sistem imun kita. Jadi kalau misalkan dia dalam peptide yang kompleks itu dia tidak akan bisa diikat oleh sistem imun kita atau APC kita. Tapi kalau dia sudah dipecah oleh enzim TTG tadi, maka dia bisa dikenali oleh APC dan akan dipresentasikan ke limfosit T. Nah, pengikatan antara peptide yang tadi dari gluten tadi terhadap limfosit T inilah tadi yang akan mengaktifkan limfosit T, dan limfosit T nanti akan mengeliminasi sel-sel yang mengandung peptida yang sudah dipecah oleh TTG tadi. Sehingga akibatnya apa? Kalau sel epitelnya ini dia dibunuh, maka otomatis sel-sel yang ada di epitel yang ada di situ akan mati. Padahal kita ketahui bahwa gluten atau makanan itu kan masuk lewat saluran cerna, ya kan?
Bayangkan ketika epitel di saluran cerna kita itu, dia banyak yang dibunuh karena banyak kandungan gluten yang dimiliki oleh epitelium tersebut, maka sel-selnya juga akan banyak dibunuh oleh limfosit T. Sehingga apa? Sehingga nanti akan banyak sel-sel yang rusak. Padahal salah satu fungsi dari epitel yang berada di saluran cerna itu adalah untuk mengikat makanan yang sudah kita cerna, ya kan, untuk diubah menjadi energi gitu kan ya, untuk dipakai tubuh kita. Sehingga apa? Sehingga itu bisa memicu suatu respon inflamasi lokal ya. Jadi akan terjadi pelepasan sitokin oleh limfosit T tadi, kemudian sel-selnya akan banyak yang mati gitu ya. Nah, gliadin itu tadi apa namanya, dia akan bisa menyebabkan kerusakan dari fili-fili atau sel-sel epitel yang berada di lipatan-lipatan mukosa dari saluran kita. Ya, ini jadi kita bisa lihat dari gambaran mikroskopisnya, yang ini adalah normal jejunum kita ya, jadi epiteliumnya bagus gitu ya. Tapi pada kondisi inflamasi kronik yang karena gluten tadi, yang memang seseorang itu punya predisposisi untuk punya ini ya, akan merespon gluten itu terhadap apa secara berlebihan, maka sel-selnya akan banyak dibunuh seperti ini, akan banyak sel yang mati. Sehingga apa? Sel-sel imunnya akan banyak menginfiltrasi ya. Jadi ini yang biru tua-biru tua ini adalah sel-sel imunnya. Dia mengisi lamina proprianya untuk membunuh epitel-epitel yang berada di permukaan. Akibatnya apa? Ya, akibatnya intestinum kita atau um, epitel yang berada di usus itu nanti dia akan gagal untuk menyerap makanan. Akibatnya ya nanti selain dengan gejala-gejala lokal, misalkan ada mual, muntah, terus dia apa sakit perut gitu ya. Nah, dia penyerapannya juga akan terganggu sehingga biasanya berat badannya juga akan jadi turun. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita selesainya bisa lebih cepat ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan eh, topik ini? Ada yang sampai tidur, Mbak Iklima tidurnya nyenyak banget. Ada yang memang nggak on cam ya. Iya. Topik imunologi itu sulit nggak menurut teman-teman? Sulit ya. Ya, mungkin yang bisa saya sarankan karena teman-teman itu kan di gizi ya, maka coba untuk fokus kepada mekanisme dasarnya saja. Kemudian karena kalau yang di gizi itu atau di Kesmas itu kan nanti akan banyak melakukan edukasi ya. Maka mungkin tadi ya pada proses pembentukan imunitas tubuh kita terkait dengan reaksi alergi, tadi ya karena eee, reaksi alergi itu akan sangat berpengaruh dari faktor lingkungan dan juga genetik, maka mungkin poin yang bisa teman-teman kembangkan ketika teman-teman nanti melakukan edukasi adalah bagaimana untuk meningkatkan paparan anak-anak ya, yang masih kecil, nanti misalkan mengedukasi ibu-ibu gitu ya di, apa, tingkat tingkat apa ya, ya pokoknya di ibu-ibu rumah tangga gitu ya, teman-teman bisa mengedukasi untuk, jangan terlalu banyak dilarang untuk bermain, anak-anaknya bermain di luar gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan, apa tadi, populasi mikrobiota itu, maka tadi ya sebetulnya kalau anak-anak banyak main di luar, terus tangannya dia pegang sesuatu, terus dia makan sesuatu, kalau tidak kotor-kotor banget kan sebenarnya dia juga akan terpapar dengan mikroorganisme juga ya, karena kan tidak steril juga tangannya. Sehingga, jangan banyak dilarang ya, jadi biarkan anak-anak bermain, biarkan,